Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Qudusus Salam Al-Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut memanjatkan bersama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Kendati pun pada beberapa masjid juga dianjurkan untuk tidak menyelenggarakan sholat Jumat, tergantung kepada kondisi daerah setempat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sudah 1,5 tahun kehidupan kita ini terpapar oleh COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini lonjakan paparan COVID-19 sungguh kita rasakan bersama. Bahkan beberapa di antara sahabat-sahabat dekat kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, banyak yang kemudian harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musabab terpapar COVID-19. Maka hadirin sekalian, saat ini betapa yang mahal itu adalah kesehatan. Rumah sakit, apalagi di Semarang ini, dimanapun terlihat penuh. Rumah-rumah isolasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, juga penuh dengan pasien yang melakukan isolasi. Belum terhitung yang isolasi mandiri di rumah. Ada satu hal yang patut kita renungkan bersama, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sekarang orang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kamar ICU sangat dibutuhkan. Pelayanan yang maksimal dari rumah sakit sangat dibutuhkan. Oksigen sangat dicari. Uang tersedia, tetapi fasilitas sudah tidak ada. Oksigen sulit dicari. Kalaupun dapat oksigen, kemudian pasien itu sudah menolak untuk menerima bantuan oksigen karena sudah terlalu parah. Maka hadirin sekalian, mari kita renungkan bersama. Ada sebuah doa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Nabiullah Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku ya Allah di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ketika harta itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ketika anak keturunan tidak ada manfaatnya lagi. Illa man atallahu biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bermanfaat adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Harta suatu saat tidak ada maknanya bagi kita. Kekayaan, pangkat, kedudukan, keturunan suatu saat tidak akan ada maknanya bagi kita. Dan pada masa-masa pandemi dengan lonjakan yang cukup tinggi ini pun kita rasakan betapa uang, harta itu tidak bermakna. Uang tersedia tetapi kamar pelayanan tidak tersedia. Alat-alat medis di rumah sakit tidak tersedia karena sudah terlalu banyak yang antri untuk berobat di rumah sakit. Oleh karena itu, hadirin sekalian sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita akhirnya sadar pada 3 persoalan mendasar kehidupan manusia, yaitu keterbatasan, ketidakmampuan, dan ketidakberdayaan. Dengan pandemi COVID-19, kita masuk dalam suasana keterbatasan. Yang biasanya silaturahmi berkumpul seluruh anak keluarga besar, sekarang dibatasi. Yang biasanya kampus-kampus ini penuh dengan para mahasiswa dan sivitas akademika, sekarang dibatasi, termasuk adalah sholat Jumat di masjid yang mulia ini pun dibatasi dengan protokol kesehatan. Hakikat manusia adalah dalam kondisi keterbatasan. Kemudian yang kedua, kita senantiasa dalam ketidakmampuan, dalam ketidakberdayaan. Saya kira kita tidak bisa belajar dari beberapa sahabat kita yang minggu kemarin mungkin masih bertemu, masih silaturahmi, mungkin juga masih bergurau, tiba-tiba harus terpapar COVID-19, kemudian masuk ICU, dan berita yang kita dengar adalah bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Ini banyak sekali teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita mengalami seperti ini. Ketidakmampuan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat itu adalah yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka yang patut kita persiapkan bersama dan kita asah di dalam menjalani kehidupan ini adalah bagaimana menjadikan hati kita ini bersih secara istiqomah. Bersih dalam arti kita selalu mengikatkan intikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersih dalam arti kita melakukan hubungan sesama manusia dengan alam sekitar juga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi
Sesungguhnya ajaran Islam itu sudah memberikan jalan bagaimana kita menghadapi pandemi. Kita sudah tentu tidak perlu berdebat lagi, menaruh curiga bahwa ini adalah sebuah rekayasa, tidak perlu. Karena kenyataannya memang COVID-19 itu kita saksikan sendiri. Yang perlu bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita mengantisipasi, melakukan adaptasi. Orang mengatakan dengan istilah new normal. Kita sholat bermasker ini new normal. Saat ini, ketika pandemi masih memapar kehidupan kita. Saya mencuplikan sebuah ayat lagi, Bapak sekalian. Di dalam Al-Baqarah 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta kalian di jalan Allah. Lalu wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Artinya ketika kita menghadapi pandemi ini, jangan kemudian menantang-nantang, lalu dengan sombong tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, tidak bawa hand sanitizer. Jangan melakukan itu, karena kalau itu kemudian dilakukan dan terjadi, maka sesungguhnya itu adalah sebuah perbuatan yang konyol. Jadi protokol kesehatan itu sesungguhnya sebuah anjuran yang sangat Islami di dalam rangka untuk kita mengantisipasi, menghindari, mengadaptasi paparan COVID-19 berdasarkan surat Al-Baqarah 195 ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Lalu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena Allah sesungguhnya menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan berbuat baik pada masa pandemi ini? Kita membagikan sedekah kepada teman-teman kita yang sedang isolasi mandiri. Kita melakukan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat di sekitar kita. Bila kita kebetulan orang berada, siapkan beberapa kamar untuk menjadi tempat isolasi, diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar kita. Lalu kita juga melakukan vaksinasi. Pendek kata, dalam konteks pandemi sekarang ini, wa ahsinu, berbuat baik itu adalah melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita bersama, menjauhkan kita dari bahaya pandemi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita berada di hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah kedua ini mari bersama-sama kita dengan penuh keyakinan memanjatkan doa kehadiratnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atik. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفتن. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر.